Oke, jadi di persamaan Lagrange kita membutuhkan fungsi Lagrange ya, di mana fungsi Lagrange itu merupakan selisih dari energi kinetik dan energi potensial. Kemudian barulah kita masukkan ke dalam persamaan Lagrange-nya ya. Misalkan dan fungsi Lagrange-nya itu biasanya berisi apa posisi dan dia merupakan fungsinya adalah merupakan fungsional Lagrange ini isinya merupakan fungsi dari posisi, sorry, merupakan ya fungsi posisi di mana posisinya itu bergantung terhadap waktu ya. Jadi variabel terikatnya adalah posisi, sorry, variabel terikatnya adalah posisi dan variabel terikatnya adalah sorry, variabel terikatnya adalah posisi dan variabel bebasnya adalah waktu ya. Sehingga bisa dituliskan bentuk persamaan Lagrange-nya itu adalah seperti ini. Jadi do biasanya ditulis seperti ini. Sebentar. Eh, do y misalkan ya, do y, do l do y dikurang d dt dari do l do y dot ya sama dengan 0. Di mana y ini merupakan fungsi dari waktu. Jadi y ini posisi. Kemudian y dot itu adalah turunan y terhadap waktu. Nah, biasanya bentuk umumnya seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya problem, kita tinggal tinjau energi kinetiknya seperti apa, energi potensialnya seperti apa, kita masukkan ke sini, kita akan dapatkan persamaan geraknya. Dan hasilnya akan sama dengan jika kita menggunakan hukum Newton ya. Jadi hukum Newton bisa menghasilkan persamaan gerak, persamaan Euler Lagrange juga bisa menghasilkan persamaan gerak. Tapi terkadang ada beberapa kasus-kasus yang agak sulit ketika kita menggunakan hukum Newton untuk mendapatkan persamaan gerak dari kasus yang kita punya. Nah, dengan menggunakan persamaan Lagrange itu akan menjadi lebih mudah ya. Saya akan memberikan contoh kasusnya ya. Ini di kuliah yang lain saya pernah memberikan satu contoh. Nah, ini ya. Ini salah satu contoh problem di fisika ya. Ini di kuliah fisika gelombang ya. Di mana kita bisa mendapatkan persamaan gerak dari sistem ini dengan menggunakan persamaan Lagrange ya. Jadi ceritanya seperti ini. Kita punya dua buah massa ya, digantung ya misalkan misalkan di atap misalkan atau di suatu balok. Kemudian massa tersebut dihubungkan oleh pegas ya. Kemudian kedua massa ini disimpangkan sedikit ya, misalkan dengan sudut θ 1 yang M2 dengan θ 2 ya. Kemudian kita lepaskan, maka dia akan berosilasi. Nah, kita membutuhkan persamaan geraknya ya, di mana dengan persamaan geraknya itu kita bisa mendapatkan nanti frekuensinya dan informasi yang lain ya. Tentunya persamaan geraknya itu bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan hukum Newton ya, sigma F sama dengan ma ya, di mana F-nya di situ adalah ada pegas, kemudian yang lainnya juga ya. Tapi kita juga bisa menggunakan persamaan Lagrange ya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita cari fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange-nya adalah selisih dari energi kinetik dan energi potensialnya. Tinggal kita identifikasi sekarang energi kinetik dan energi potensialnya. Ya. Energi kinetiknya tentu dari kita dapatkan di sini rumusannya seperti ini ya. Kemudian energi potensialnya ini dari energi potensial berdasarkan ketinggian M1 dan M2. Kemudian ini dari energi potensial pegasnya ya. Jadi kita cari T-nya, kita cari V-nya. Kemudian di sini kita dapatkan ketinggiannya dengan melakukan transformasi koordinat ya, dinyatakan dalam theta, sedemikian kita operasikan matematis sehingga kita dapatkanlah nanti T dan V-nya ya. Kita dapatkan energi kinetik, kita dapatkan energi potensialnya. Kita dapatkanlah fungsi Lagrange-nya ya dengan cara mengurangkan energi kinetik di atas ya di sini dengan energi potensial yang di bawah di sini. Nah, inilah fungsi Lagrange-nya ya. Ini fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange. Terus saya highlight pakai ini. Ini fungsi Lagrange. Nah, kemudian fungsi Lagrange ini kita masukkan ke dalam persamaan Lagrange ya. Nah, perhatikan di sini ada dua buah fungsi yang berbeda ya. Ada x dot dan ada x1 dot dan ada x2 dot. Seperti yang saya bahas tadi sebelumnya,
persamaan Euler itu bisa berlaku untuk beberapa fungsi yang berbeda ya. Jadi kita bisa bayangkan ini adalah X1, ini adalah X2, atau kalau yang di kasus yang tadi ada Y1, Y2, dan seterusnya. Berarti akan ada dua buah persamaan Lagrange ya. Misalkan yang pertama, nah di sini saya tuliskan di sini dxi ya, di sini doxi. Artinya I itu adalah 1 dan 2. Makanya ada dua buah persamaan Lagrange di sini. Ini persamaan 1, persamaan Lagrange yang satu, ini persamaan Lagrange yang kedua. Ini untuk X1, ini untuk X2. Masing-masing kita masukkan fungsinya ke dalam dua buah persamaan Lagrange ini untuk mendapatkan persamaan gerak X1 dan persamaan gerak X2 ya. Jadi misalkan untuk X1 kita masukkan fungsi Lagrange yang ke dalam persamaannya, kemudian kita operasikan ya, kita dapatkanlah persamaan geraknya seperti ini ya. Atau kalau kita misalkan redefinisi X1 itu sama dengan X, X2 sama dengan Y, nah kita dapatkanlah persamaan geraknya seperti ini ya. Nah, persamaan gerak ini itu juga bisa didapatkan dari hukum Newton ya, dengan menggunakan persamaan Newton. Sigma F sama dengan M D kuadrat X dt kuadrat ya. Dari sini bisa juga dapat ya persamaan ini. Nah, sama juga untuk X2 ya, kita masukkan fungsi Lagrange di atas ke persamaan Lagrange-nya. Kita dapatkanlah persamaan geraknya ya. Atau yang ini. Dengan meredefinisi X1 dan X2. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa kalkulus variasi yang kita sudah pelajari dengan menurunkan persamaan Euler itu memiliki banyak manfaat dalam problem-problem fisik yang kita punya. Salah satu yang paling banyak menggunakannya adalah di mekanika ya, yaitu persamaan Euler atau disebut juga persamaan Euler-Lagrange ya. Oke, saya kira materi untuk kalkulus variasi itu cukup sampai di sini ya. Tentunya ini masih pengantar dari kalkulus variasi, masih banyak sekali aplikasi-aplikasi dari kalkulus variasi. Tapi setidaknya kita sudah memberikan dasar dari kalkulus variasi, backgroundnya seperti apa, dan manfaatnya seperti apa ya. Selanjutnya kalian bisa coba belajar mandiri dengan menggunakan buku-buku referensi yang sudah ada. Misalkan di buku Fismat bisa, di buku mekanika juga banyak, dan di sub-sub materi fisika yang lainnya.